teman-teman, sebelum beribadah kita gosok gigi dulu dan mandi dulu supaya tidak bersih. Jangan lupa ya, batu yang bersih dan rapi. Teman-teman, sebelum ibadah kita persiapkan hati dengan berdoa. Teman-teman, waktu ibadah jangan mainkan HP atau mainan yang lain ya. Teman-teman, waktu ibadah jangan menonton yang lainnya dan juga jangan mengobrol. Beribadah di tempat yang tenang. Teman-teman, bersikap sopanlah saat beribadah, jangan sambil tidur-tiduran dan juga makan. Yesus aku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senang. Waktu pujian kita bersama-sama bernyanyi ya. Membeli obat itu, Duduk tenang, dengarkan firman Tuhan. Teman-teman, ikuti ibadah dari awal sampai selesai ya. Shalom adik-adik, selamat bertemu kembali di kebaktian Kak Impong Kids. Oke, adik-adik sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini yang indah, untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berbakti. Dan kebaktian ini boleh menjadi kebaktian yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan kebaktian ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Senang kalian ada di sini bersama-sama dengan kita semua walaupun online. Here with me. It's good to see you here with me. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you. Senangnya berada bersama-sama kita semua. Adik-adik, semua yang terjadi dalam hidup kita adalah anugerah Tuhan. Kasih Yesus itu manis dan indah. Kita nyanyi ya sama-sama. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, oh. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, oh. Sungguh indah. Lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam-dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, oh. Lebih tinggi dari langit.
lagi, sekali lagi ya adik-adik. Ini agak berbeda. Kita ulangi, kita coba lagi ya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam-dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, 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 kasih Yesus. Ya, kasih Yesus tidak terukur. Tingginya seperti di langit, dalamnya seperti lautan. Adik-adik, kalau kita bilang cari jiwa ya, cari jiwa apa ya? Oh, cari jiwa baru, cari teman baru untuk bisa percaya Yesus, menjadi anak-anak Yesus. Kita nyanyi ya, cari jiwa bersama Yesus. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Sekali lagi ya, cari jiwa bersama Yesus. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Adik-adik, di musim pandemi ini banyak saudara, teman, mungkin tetangga atau siapapun bisa kena penyakit ya. Banyak yang kesulitan, banyak hidup kesusahan katanya ya. Tapi kita harus percaya bahwa ada Tuhan yang menolong kita. Jadi siapkan uang persembahan, lalu kita akan nyanyikan satu lagu, Tuhan selalu menolongku. Bisa melalui celengan, ditransfer, QR code. Adik-adik banyak cara. Silakan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oke? Kita mau nyanyikan Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjaga. Selalu
kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur pada hari ini. Terima kasih atas persembahan yang sudah terkumpul. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Lause Cuncun di dalam ibadah sekolah Minggu KIM Tong. Nah, hari ini Lause akan membawakan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, mari kita berdoa bersama-sama adik-adik meminta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kalau Tuhan masih mengizinkan kami untuk beribadah pada hari Minggu ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau memohon pimpinan Tuhan, kiranya biarlah hamba-Mu yang akan bercerita boleh dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Juga ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah boleh mendengarkan firman itu dan memahami setiap firman yang dibagikan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, di dalam beberapa minggu kemarin kita udah dengar cerita tentang kematian Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Kita udah mendengar dari cerita di mana Tuhan Yesus ditangkap, kemudian Tuhan Yesus diadili dan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kita udah tahu adik-adik ya, apa tujuan dari semua itu? Apa maksud Tuhan Yesus di dalam kematiannya itu? Nah adik-adik, kita juga tahu adik-adik ya, bahwa Tuhan Yesus begitu dibenci oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Karena Tuhan Yesus terus mengajarkan sesuatu hal yang tidak disukai oleh para pemimpin agama pada saat itu. Dan ternyata banyak orang yang menjadi percaya dan mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan adik-adik. Karena mereka bisa melihat kuasa yang besar di dalam setiap perkataan dan perbuatan dan juga mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, banyak pemimpin Yahudi pada saat itu percaya adik-adik ya, bahwa mujizat dan pengajaran Tuhan Yesus akan berhenti ketika Tuhan Yesus mati. Sehingga mereka berharap para pengikut Tuhan Yesus yang tadinya banyak itu, mereka akan akhirnya pergi dan melupakan setiap ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, apakah kenyataannya seperti itu? Ternyata kenyataannya sangat berbeda adik-adik dengan yang mereka harapkan. Para murid Tuhan Yesus yang kita kenal sebagai para rasul, 12 orang murid itu terus melakukan berbagai mujizat dan mereka tidak berhenti memberitakan Injil. Para murid yang telah dipenuhi Roh Kudus, mereka melakukan berbagai mujizat dan menceritakan tentang kematian Tuhan Yesus sebagai karya keselamatan bagi setiap orang adik-adik. Sehingga semakin hari semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan bergabung dengan mereka. Bergabung dengan gereja mula-mula pada saat itu adik-adik. Di tengah jumlah jemaat yang semakin hari semakin bertambah itu adik-adik ya. Para rasul yang jumlahnya hanya 12 orang itu tidak lagi mampu melayani para jemaat secara efektif adik-adik. Sehingga ada orang-orang yang merasa dicuekin, merasa tidak dilayani, merasa diabaikan adik-adik ya. Sehingga akhirnya para rasul akhirnya memanggil 7 orang untuk menolong mereka memimpin dan melayani gereja, melayani para jemaat gereja pada saat itu adik-adik ya. Sehingga para rasul bisa memusatkan pikiran mereka untuk berdoa dan melayani di dalam pelayanan firman Tuhan. Nah adik-adik, di antara ketujuh orang itu dicatat di dalam Alkitab ada seseorang yang bernama Stefanus adik-adik ya. Seorang yang bernama Stefanus ini dicatat di dalam Alkitab, dia adalah orang yang penuh iman dan Roh Kudus. Dengan kuasa Tuhan, Stefanus melakukan begitu banyak mujizat yang menakjubkan adik-adik ya, yang membuat orang-orang menjadi heran. Tetapi banyak juga orang yang tidak menyukai hal itu adik-adik ya. Nggak semua orang suka dengan firman Tuhan dan keajaiban mujizat dari Tuhan. Banyak orang yang nggak menyukai hal itu. Sehingga pada suatu hari ketika Stefanus sedang mengajar, datang beberapa orang Yahudi yang disebut sebagai jemaat Yahudi Libertini, atau disebut orang-orang yang dimerdekakan. Mereka merasa orang yang dimerdekakan. Jemaat Yahudi Libertini ini, mereka merasa ajaran yang diajarkan oleh Stefanus itu berbeda dengan apa yang mereka yakini adik-adik. Sehingga mereka mulai berdebat. Adik-adik tahu berdebat nggak? Beradu pendapat gitu ya. Tanya jawab.
melakukan jawaban nanti ditanya lagi gini gitu. Mereka berdebat adik-adik tentang hal-hal yang mereka rasa berbeda dengan ajaran Stefanus. Sehingga ketika mereka mulai berdebat tentang kebenaran yang Stefanus ajarkan kepada orang banyak, Stefanus terus bisa menjawab adik-adik ya. Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa kepada Stefanus sehingga orang-orang itu tidak bisa menang berdebat dengan Stefanus adik-adik ya. Dan ketika mereka merasa dipermalukan, mereka merekayasa sebuah tuduhan palsu bahwa Stefanus pernah mengucapkan kata-kata hujat. Hujat itu menghina ya adik-adik ya. Kata-kata hujatan terhadap Musa dan kepada Allah. Mereka berbohong adik-adik ya. Mereka membuat tuduhan palsu bahwa Stefanus ini telah menghujat Musa dan menghujat Allah. Mereka menyeret Stefanus ke hadapan Sanhedrin. Sanhedrin itu mahkamah agama tertinggi yang beranggotakan para pemuka agama Yahudi adik-adik. Dan memperkarakan dengan dakwaan yaitu tuduhan menghina bait Allah dan hukum Musa. Mereka berbohong adik-adik ya. Mereka menyeret Stefanus ke dalam pengadilan agama dengan tuduhan yang sebetulnya tidak dilakukan oleh Stefanus adik-adik. Nah, namun ternyata Alkitab mencatat nih bahwa Stefanus tidak takut menghadapi semuanya itu dan kitab Kisah Para Rasul mencatat bahwa wajahnya berseri-seri dan wajahnya seperti wajah seorang malaikat. Stefanus nggak mengalami ketakutan apapun menghadapi semua itu. Di dalam persidangan itu ya adik-adik ya, imam besar bertanya kepada Stefanus tentang tuduhan itu. Betulkah demikian? Nah, Stefanus lalu menjawab dengan memberikan petikan dari kitab Taurat adik-adik. Dengan Stefanus menceritakan juga sebagai penutup bagaimana leluhur-leluhur mereka, leluhur para imam itu, mereka juga telah menganiaya para nabi di masa lampau. Dulu mereka juga, leluhur-leluhur mereka menganiaya para nabi, membuat susah para nabi ya. Lalu Stefanus berkata, kalian sama seperti para leluhur kalian itu. Karena kalian telah membunuh Yesus dan tidak mentaati hukum-hukum Allah, kata Stefanus gitu ya. Nah, mendengar semua itu pemimpin-pemimpin agama ini sangat marah. Mereka marah sampai dicatat di dalam Alkitab mereka menggertakkan gigi ya. Saking marahnya gigi mereka gemeletuk gitu adik-adik ya. Mereka begitu marah tapi Stefanus mengangkat kepalanya adik-adik ya. Ketika mereka semua marah, Stefanus mengangkat kepalanya dan dia berkata, lihat aku melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah di surga. Itu membuat mereka begitu kesal adik-adik ya. Yesus adalah orang yang sangat mereka tidak sukai. Dan Stefanus mengatakan bahwa Yesus berdiri di sebelah kanan Allah adik-adik. Hal itu membuat mereka begitu marah dan yang mereka lakukan adalah mereka menutup telinga dan mereka berteriak lalu mengejar Stefanus. Apa yang mereka lakukan? Mereka menangkap Stefanus dan menyeretnya keluar dari kota Yerusalem. Di luar kota Yerusalem adik-adik ya. Mereka berencana untuk melempari Stefanus dengan batu sampai mati adik-adik. Supaya lebih gampang supaya lebih leluasa mereka melepaskan jubah-jubah mereka. Kalau orang di zaman dulu, di zaman Israel dulu adik-adik ya, mereka memakai baju luar berupa jubah gitu ya adik-adik ya. Mereka membuka jubah mereka supaya lebih gampang melempari Stefanus. Lalu mereka menitipkannya kepada seorang pemuda yang pada saat itu ikut bersama-sama dengan mereka yang bernama Saulus. Lalu mereka mulai melempari Stefanus. Mereka lempar batu-batu yang besar itu adik-adik ya. Dan di tengah lemparan batu-batu yang begitu besar, yang bertubi-tubi menghantam tubuh Stefanus, Stefanus berlutut adik-adik. Dan dia berdoa. Di tengah kesakitan itu dia berdoa. Dia berdoa mengampuni semua orang yang ada di situ. Dia berkata, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini terhadap mereka. Dan Stefanus akhirnya mati di situ karena dilempari oleh batu-batu yang besar itu adik-adik ya. Sementara itu pemuda yang bernama Saulus ini, dia adalah wakil dari Sanhedrin, dia adalah seorang Farisi adik-adik ya. Dia melihat kejadian ketika Stefanus mulai dilempari, ketika dia berdarah dan sampai akhirnya dia mati. Dan Saulus menyetujui perbuatan itu. Dia merasa itu perbuatan yang benar adik-adik. Stefanus memang pantas menerima semua itu menurut Saulus. Dan kenapa Paulus melakukan semua itu? Kenapa Paulus berpikir seperti itu? Karena Paulus juga tidak menyukai apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adik-adik.
Saulus adalah seorang pembenci Tuhan Yesus dan ajaran-ajarannya. Sehingga Saulus begitu membenci Stefanus juga dan dia setuju Stefanus memang harus mati. Dia pantas karena dia mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Taurat yang dia percayai. Dari kematian Stefanus itu, hati Saulus semakin yakin adik-adik ya, bahwa itu adalah hal yang benar dan hatinya semakin berapi-api. Dia semakin bersemangat untuk menghukum semua orang-orang yang percaya dan mengikuti ajaran Tuhan Yesus adik-adik. Dan dari situ adik-adik ya, Paulus itu nanti kita akan dengar ceritanya bahwa penganiayaan oleh Saulus ini semakin meluas kemana-mana. Nah adik-adik, apa sih sesungguhnya kesalahan Stefanus ini? Kalau kita lihat ya adik-adik ya, Stefanus adalah seorang diaken, seorang yang melayani jemaat. Orang yang ditunjuk oleh para rasul untuk melayani orang-orang dan janda-janda miskin di dalam jemaat pada saat itu adik-adik. Bukan hanya itu, dan dicatat juga di dalam Alkitab bahwa Stefanus diberkati oleh Tuhan sehingga dia bisa mengadakan begitu banyak mujizat dan tanda-tanda yang luar biasa. Lalu di mana letak kesalahannya adik-adik kalau begitu? Bukannya banyak orang yang diberkati oleh Stefanus, bukan cuma secara materi tetapi juga secara rohani adik-adik ya. Bahkan melalui dia banyak orang yang merasakan mujizat, banyak orang merasakan kesembuhan melalui Stefanus. Masalahnya hanya satu adik-adik ya. Masalahnya adalah ada sekelompok orang yang tidak menyukai ajaran Tuhan Yesus. Dan Stefanus terus dengan berani mengajarkan tentang kebenaran itu. Walaupun pada akhirnya ternyata hal itu harus dibayar dengan kematian Stefanus. Ya. Nah adik-adik di dalam cerita hari ini kita belajar ya adik-adik ya. Bahwa untuk sesuatu yang berharga seseorang pasti rela membayar berapapun adik-adik ya. Untuk sesuatu yang dianggap berharga oleh seseorang, orang akan mau bayar itu berapapun. Maksudnya bukan barang aja ya adik-adik ya. Untuk barang yang berharga orang berani bayar. Tapi untuk sesuatu yang berharga bukan cuma barang, orang akan mau bayar harga. Berapapun itu harus dibayarnya adik-adik ya. Nah di dalam kisah ini kita bisa melihat ya adik-adik ya. Bahwa bagi Stefanus iman kepada Tuhan Yesus adalah sesuatu yang paling berharga. Yang bahkan dia berani bayar dengan nyawanya. Bukan dengan uang adik-adik ya. Tapi dengan nyawanya, dengan sesuatu yang sangat berharga bagi Stefanus. Stefanus berani terus memberitakan kebenaran tentang Yesus walaupun itu berbahaya adik-adik. Sebetulnya Stefanus bisa aja sebetulnya membela diri waktu di sidang itu. Dan dia mengatakan hal-hal yang ingin didengar oleh orang-orang itu. Tidak terus menyerang mereka. Tidak terus menyatakan kebenaran firman Tuhan. Stefanus bisa menyatakan sesuatu hal yang lebih enak didengar oleh orang-orang itu. Sehingga dia tidak perlu dihukum rajam adik-adik ya. Tidak perlu dilempari batu. Tetapi Stefanus lebih memilih berdiri untuk memberitakan kebenaran di dalam imannya Stefanus kepada Yesus. Meskipun dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang berbahaya dan dia harus menanggung sebuah hukuman yang sangat berat adik-adik. Nah dari cerita ini kita mau tutup dengan sebuah ayat hafalan adik-adik ya. Ayat hafalannya dari kitab Matius 16 ayat 24. Kita mau baca bareng-bareng ya adik-adik ya. Kita baca 1, 2, 3. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Kita ulangi ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Nah, sampai di sini cerita kita hari ini adik-adik, mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah dibagikan pada hari ini. Biarlah firman-Mu itu boleh memberkati setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah ya Tuhan. Juga Tuhan tolong kiranya lindungi anak-anak-Mu di dalam pandemi ini supaya setiap anak-Mu dijaga oleh-Mu dan beroleh kesehatan setiap harinya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur.
akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menjagaku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Adik-adik, mari kita bersama-sama dengan sikap hormat, kita akan menerima doa berkat. Anak-anak sekalian, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita tutup mata kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Baik, kita akan menutup kebaktian ini. Kita akan nyanyikan satu pujian. Tuhan Yesus, aku berjanji. Kita punya komitmen ya. Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, si bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pandang mundur. Sekali lagi ya, Tuhan Yesus aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, si bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Adik-adik tetap setia pada firman Tuhan, pantang mundur menjadi anak-anak terang. Sampai jumpa minggu depan.